Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor penyebab agresi. Nah, penyebab agresi ada yang sosial, kultural, personal, dan situasional. Dari berbagai macam penyebab ini, yang pertama adalah frustrasi dan provokasi. Jadi ini berdasarkan teori frustration aggression hypothesis yang menyatakan bahwa frustrasi selalu menyebabkan perilaku agresi dan agresi selalu berasal dari frustrasi. Jadi frustrasi adalah sebuah kondisi ketika tujuan kita untuk mendapatkan sesuatu dihalangi oleh seseorang. Dulu saya masih ingat ada kasus, misalnya ada seorang remaja yang membunuh orang tuanya karena orang tuanya tidak mau membelikan HP. Jadi ini si remaja tersebut dia ingin HP dan tujuan untuk mendapatkan HP itu dihambat atau dihalangi oleh orang tuanya sehingga dia membunuhnya. Nah, ini contoh frustrasi, jadi ketika ada tujuan yang dihalangi. Namun meskipun ini bisa menjadi salah satu faktor yang kuat berhubungan dengan agresi, namun tidak selalu menjadi penyebab agresi. Jadi dalam bukunya Naila Branscombe itu, dalam bab 10 itu dia menyebutkan misalnya kasus Adam Lanza, seorang remaja yang berusia 20 tahun yang dia menembaki siswa di Sandy Hook, sekolah dasar Sandy Hook. Mereka tidak menemukan bahwa anak ini mengalami frustrasi dan dia melakukan itu tidak dilandasi oleh goal atau tujuan yang dihalangi. Jadi para psikolog sosial mereka meskipun memandang bahwa ini adalah sebuah faktor yang penting, namun tidak selalu mengarah ke agresi. Jadi beberapa faktor yang lain, misalnya provokasi langsung, kritik dan perilaku kasar yang menyinggung merupakan bentuk provokasi paling kuat dan membuat orang marah. Jadi misalnya ejekan, yang atas itu kritik itu condescending gitu ya, jadi kayak membodoh-bodohi atau kayak orang itu arogan dan seolah-olah orang lain adalah bodoh. Ini cukup membuat orang marah dan bisa mengarah ke agresi. Yang kedua adalah ejekan, jadi pernyataan yang memprovokasi mengenai ketidaksempurnaan seseorang dan kadang terdengar menyenangkan, lucu, bahkan menyakiti. Ini waktu saya tidak tahu sekarang, tapi waktu zaman saya SMA itu sering mengejek dengan nama bapak gitu. Jadi sering manggil nama bapak dan untuk misalnya orang tersebut, misalnya nama bapaknya siapa gitu ya, terus dipanggil gitu. Dan orang pada ketawa gitu. Dalam beberapa kejadian ya orangnya ya ketawa-ketawa aja, tapi ada beberapa orang yang mereka nggak terima kok nama ayah mereka dipakai untuk ejekan. Terus ya mereka jadi emosi dan saling berhadapan dan ingin berkelahi, meskipun itu tidak sampai berkelahi. Kemudian ada penyebab sosial dari agresi, yaitu adalah social exclusion. Jadi eksklusi terjadi karena tidak mampu untuk terlibat dalam relasi sosial, namun juga karena memiliki self-image yang negatif. Jadi ini berkaitan dengan misalnya sebuah kelompok yang dimarginalkan atau tidak bisa diterima oleh masyarakat umumnya. Jadi di dalam bukunya si Branscombe mereka membuat penjelasan yang sangat bagus tentang social exclusion. Jadi ini intinya kenapa kok orang yang agresif itu di-exclude atau dimarginalkan. Pertama karena perilaku mereka gitu ya. Jadi ada kayak semacam siklus, karena mereka suka mukul orang, suka mengumpat, itu mereka dijauhi. Dan karena mereka dijauhi itu, kemudian itu kayak semakin mereka semakin excluded gitu ya, semakin marginal, dan itu meningkatkan
keinginan mereka untuk melakukan perilaku agresif. Namun yang menjadi menarik di sini adalah bahwa sebenarnya yang menyebabkan mereka melakukan perilaku agresi bukanlah karena emosi negatif. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa negative emotions do not appear to mediate the effects of rejection on aggression. Jadi orang yang dimarginalkan atau tidak diterima dan kemudian mereka melakukan agresi, apakah penyebabnya karena mereka marah, negative emotion, marah atau yang lainnya? Kalau menurut ini tidak. Jadi sebenarnya yang menyebabkan mereka melakukan tindakan agresi adalah hostile cognitive mindset. Jadi di sini itu bahwa mereka memiliki sebuah bias dalam menilai sebuah stimulus, misalnya stimulus yang misalnya kesandung seseorang, atau misalnya ya saling memandang gitu ya. Nah, itu kan stimulus yang sebenarnya ambigu, tapi mereka memiliki kecenderungan untuk menanggapi stimulus itu seolah itu adalah pancingan untuk berantem. Jadi ini lebih ke mindset, bukan kepada negative emotion. Itu yang cukup menarik dari penelitian ini. Dan ini penelitiannya untuk membuktikan ini, De Waal dia membuktikan bahwa ini terjadi karena cognitive bias. Si De Waal tahun 2009 dia melakukan beberapa eksperimen. Jadi ada satu kelompok di mana mereka melakukan eksperimen, dan ada satu kelompok yang mereka ditolak atau di reject gitu ya, dan ada satu kelompok lain yang mereka itu diterima. Nah, kemudian rejection ini atau penolakan ini itu ternyata memicu adanya bias kognitif yang mengarah ke kayak mudah dipancing atau mudah hostile, mudah merasa bahwa orang lain itu kayak memusuhi atau mengancam. Dan kemudian sebagai salah satu indikator apakah mereka cenderung untuk melakukan perilaku agresif, mereka diminta untuk mengisi melengkapi kata-kata ini. Misalnya ini kan R PE. Nah, itu kan bisa diisi dengan pilihan rape or ripe. Nah, orang yang mereka mengalami penolakan, ada kecenderungan mereka mengisi ini dengan kata-kata yang agresif seperti rape dibandingkan kata-kata yang netral seperti ripe. Jadi itu tentang social exclusion. Kemudian media juga sangat penting atau merupakan salah satu faktor yang cukup penting. Jadi terjadinya peningkatan kognisi agresi, pemikiran untuk menyakiti orang lain, afek agresi, merasa terganggu, marah, balas dendam, dan perilaku agresi. Jadi yang di sini adalah salah satu penelitian awal tentang agresi yang dilakukan oleh Bandura, yang di sini penelitiannya itu melibatkan dua kelompok. Satu kelompok itu mereka, dan ini anak-anak sekolah ya, jadi satu kelompok mereka menonton video yang isinya itu seorang model dewasa yang dia tuh memukul-mukul mainan dan melakukan perilaku agresif, sementara ada kelompok yang lain kayaknya tidak ada perilaku agresif. Nah, kemudian ketika anak ini mereka menonton perilaku agresif itu, dan mereka diminta untuk secara bebas bermain dengan mainan di sebuah ruangan itu, kelompok anak-anak yang mereka sebelumnya menonton video dengan perilaku agresi, mereka juga memperlakukan mainan-mainannya itu dengan agresif atau meniru apa yang mereka tonton itu.
Jadi ini menunjukkan bagaimana dengan media itu cukup bisa membuat orang untuk melakukan perilaku agresi. Dan salah satu media yang cukup banyak diteliti berkaitan dengan agresi adalah video games. Jadi waktu zaman dulu itu ada kayak Mortal Kombat ya, sekarang ada juga yang lebih baru, tapi saya masih ingat itu dulu Street Fighter, Mortal Kombat, terus ada Doom, ada apa itu ya tembak-tembakan gitu ya mungkin sekarang udah nggak itu udah jadul gitu. Tapi modelnya sama, ada kayak model tembak-tembakan gitu ya, jadi kita berperan seolah-olah kita itu memegang pistol dan kita menembaki orang atau menembaki monster-monster atau penjahat. Nah ini adalah sebuah contoh bagaimana ya games itu cukup memfasilitasi perilaku agresi. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya kenapa sih kok orang itu menyukai game dengan kekerasan. Nah ternyata game yang menggunakan kekerasan itu meningkatkan sense of autonomy dan pengalaman kompetensi. Jadi membuat orang merasa bahwa mereka bebas melakukan apapun dan mereka merasa kayak lebih kompeten. Jadi intinya itu ya, itu perasaan yang menyenangkan ketika kita bisa merasa bahwa kita itu hebat atau memiliki kebebasan untuk melakukan banyak hal yang menarik. Jadi paparan kekerasan ini menciptakan desensitization atau membuat kita tidak lagi merasa terganggu dengan kekerasan. Jadi misalnya membunuh, itu dulu tuh kayak Mortal Kombat itu misalnya ada fatalities itu, misalnya Kano itu dia kayak mengambil jantung ketika finishing, terus kita kayak mengambil jantungnya dan merobek jantungnya dari lawan, atau ada yang sampai kayak memotong kepala gitu. Nah itu kayak pas itu masih SD itu nonton film kayak gitu, itu mungkin sebelum main game itu kan kita menonton adegan pembunuhan seperti itu mungkin sangat shock atau sangat tidak nyaman. Namun dengan kita bermain game itu dengan sangat seru gitu ya, kita jadi kayak menjadi ya desensitized. Kita merasa itu sebagai sesuatu yang biasa dan tidak lagi terganggu dengannya. Nah jadi ya menurut Bushman ya ini penjualan game sangat mengandung kekerasan, sangat menguntungkan hingga motif ekonomi berperan besar. Namun di dalam bukunya Branscombe dia juga menyatakan bahwa sebenarnya adanya kekerasan ini tidak mesti mengarah ke perilaku agresi, jadi game yang memiliki kekerasan. Tapi yang komponen yang lebih pokok adalah sense of autonomy dan pengalaman kompetensi. Jadi meskipun gamenya itu tidak bersifat kekerasan, tapi mungkin gamenya itu bersifat strategi atau membuat orang merasa bahwa mereka bebas melakukan apapun, dan itu meningkatkan kompetensi mereka, itu mereka bisa sangat menyukai game tersebut dan tidak mesti ada unsur kekerasannya. Kemudian ada beberapa orang yang memang mereka lebih agresif dibandingkan yang lain. Yang pertama adalah mereka yang memiliki hostile attributional bias. Jadi atribusi itu ya mereka berusaha kayak kenapa kok orang melakukan itu. Nah ini misalnya pemikiran, jika mereka menyerangku akan kuserang terlebih dahulu. Atau misalnya yaitu saling memandang itu, wah orang ini dia pasti ingin berantem sama aku. Jadi hal-hal yang sepele itu ditanggapi dengan sangat agresif atau ditanggapi sebagai sebuah ancaman atau pancingan untuk berantem. Nah ini jadi bagi mereka outgroup dapat melakukan agresi sekalipun stimulus tersebut sebenarnya netral. Ini penelitian dari Wu Zhangqiu dan lain-lain. Jadi ya itu stimulus netral misalnya saling memandang itu kan belum tentu itu adalah ajakan untuk berkelahi, tapi orang dengan hostile attributional bias mereka menginterpretasi saling memandang itu sebagai ajakan untuk gelut, dan itu memang ada beberapa orang yang memiliki kecenderungan seperti itu.
Narsisme juga berkaitan dengan perilaku agresi. Jadi ketika terprovokasi oleh orang lain, individu dengan vulnerable narcissism memiliki keyakinan untuk menghukum orang yang mereka provokasi. Jadi ada dua jenis narcissism di sini. Jadi narcissism itu adalah kayak cinta kepada diri yang berlebihan. Namun ini bisa dibagi menjadi dua, yang grandiosity, yaitu bahwa mereka sangat yakin dengan kelebihan mereka, superioritas mereka. Namun ada juga yang vulnerability, jadi mereka ada kayak doubts, ada kayak keraguan-raguan bahwa sebenarnya mereka tidak sehebat yang dikiranya gitu. Nah untuk yang grandiosity, mereka dengan sangat confident itu tidak mengarah ke aggression, tapi malah justru yang vulnerable, yang kayak apa, mereka masih meragukan, itu yang ketika mereka diserang oleh seseorang dan sehingga itu kayak mempertanyakan kehebatan mereka, mereka ini yang cenderung bisa mengarah ke arah agresi ketika ya seorang itu menyerang image mereka bahwa mereka itu adalah hebat. Nah, kemudian tentang gender dan agresi, di sini memang ada beberapa statistik bahwa misalnya laki-laki mereka memang lebih sering melakukan penyerangan, dan laki-laki juga lebih sering melakukan tindak kejahatan yang sangat berat. Tapi ada kayak apa, perempuan mereka juga terlibat dalam crimes tapi yang tidak parah. Yang ditemukan adalah dengan adanya provokasi, perempuan dan laki-laki sama-sama merespon secara agresif. Namun tanpa adanya provokasi, laki-laki lebih banyak melakukan agresi, jadi mereka memiliki sumbu yang lebih pendek. Dan perilaku agresi laki-laki kebanyakan merupakan direct aggression, memukul, memaki. Sementara perempuan mereka lebih ke indirect, menyebarkan rumor, melupakan menggunakan agenda sosial, atau merusak properti. Kemudian ada beberapa determinan situasi dan agresi, misalnya cuaca panas. Jadi ada penelitian dari Bushman kalau nggak salah, mereka menunjukkan bahwa ada hubungan antara suhu kota-kota Amerika yang sangat panas dan ini menjadi berhubungan dengan kejahatan kalau nggak salah. Coba mari kita lihat. Mari kita baca bukunya. Jadi si Branscombe ini ini jadi sebenarnya tuh jadi faktor suhu itu menarik. Jadi penelitian awalnya itu menunjukkan bahwa ketika suhu terlalu panas atau very hot, itu orang itu cenderung menjadi kayak lemes, sehingga yang mereka lakukan adalah mereka ingin menghindari suhu panasnya itu, sehingga ya karena mereka di sini bahasanya lethargic itu kayak sangat sluggish, capek gitu ya, sangat lelah, sehingga mereka ingin menghindari situasi itu dan mereka tidak akan mengarah ke perilaku agresi. Namun ini penelitian dari Anderson, Bushman, dan Groom, dan mereka menunjukkan bahwa di 50 kota di Amerika Serikat dari 1950 sampai 1995, dan mereka menggunakan kasus aggravated assault, pembunuhan, dan ini kayak apa, pencurian, dan mereka menghubungkan suhu dengan kejahatan, perilaku kejahatan tersebut. Dan yang mereka temukan bahwa memang tahun-tahun yang lebih panas memang
berhubungan dengan tingkat kejahatan kekerasan yang lebih tinggi. Namun ini tidak berhubungan dengan meningkatnya kejahatan perkosaan atau property crimes. Dan ini juga hubungannya tetap ada meskipun mereka sudah mengendalikan variabel seperti kemiskinan, usia, dan populasi. Jadi ya itu jadi hubungan cuaca panas dengan agresi. Kembali ke slide. Kemudian alkohol juga berkaitan dengan agresi. Jadi ini ada meningkatkan agresi pada perempuan dan laki-laki, namun lebih kuat pada laki-laki. Jadi kalau kita lihat dari sini, jadi ini penelitiannya itu ada kayak kelompok yang dikasih kadar alkohol. Jadi ada dua kelompok nggak salah. Ada satu kelompok yang mereka dikasih minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan ada satu kelompok yang dikasih minuman yang tanpa alkohol. Ya, sebenarnya ada dikit alkohol tapi tidak sampai mempengaruhi kesadaran mereka. Nah, kemudian mereka ingin melihat apakah kelompok yang mereka mendapatkan kadar alkohol yang tinggi akan melakukan perilaku agresi terhadap seorang lawan. Jadi seorang lawan ini mereka main sebuah permainan, dan seorang lawan ini akan memberikan electric shock kepada peserta. Nah, apakah peserta ini akan membalas atau tidak? Nah, ternyata ketika konsumsi alkohol yang lebih tinggi, balasannya itu balasan yang agresif itu memang lebih tinggi pada mereka yang mengkonsumsi alkohol yang lebih tinggi. Dan polanya sama untuk laki-laki dan perempuan, bahwa kelompok yang mereka minum alkohol yang biru ini memang lebih tinggi dibandingkan dengan placebo, atau kelompok yang mereka tidak mendapatkan kadar alkohol di dalam minumannya. Namun kita bisa melihat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu lebih besar pada laki-laki. Jadi pengaruh alkohol itu jadi lebih besar pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Di sini kan 27 sama 17, ini 7 sama 11, tapi sama-sama naik gitu ya. Nah, kenapa kok alkohol itu meningkatkan perilaku agresi? Ini berkaitan dengan menurunkan kontrol diri untuk melakukan agresi. Jadi ketika kita mau melakukan agresi kan bisa jadi orang itu mempertimbangkan apakah dampaknya, apakah dia bisa mungkin perilaku agresinya itu mungkin bisa membuat dia itu masuk ke penjara, atau mungkin itu bisa membuat dia merasa malu, atau membuat dia menjadi excluded, dijauhi sama lingkungan sosialnya. Ini kan semua pertimbangan yang bisa diambil ketika orang, atau yang bisa terjadi ketika orang itu melakukan perilaku agresi. Nah, ketika orang minum alkohol, ya kontrol diri atau pertimbangan ini tidak dipikirkan, sehingga mereka melakukan agresi tanpa berpikir panjang. Ini juga ada faktor yang lain, senjata. Jadi dengan adanya senjata itu meningkatkan intensi untuk menyakiti orang lain. Dan ketika orang sedang marah dan membawa senjata, maka tindakannya dapat menjadi sangat agresif. Walaupun awal mula pemilikan senjata diperuntukkan bela diri, namun kepemilikan senjata ternyata meningkatkan risiko bunuh diri maupun agresi pada orang lain. Jadi ya inilah salah satu fenomena yang terjadi di Amerika Serikat, di mana seringkali terjadi penembakan, namun usaha untuk membatasi kepemilikan senjata di Amerika sangat susah sekali. Dan ya ini sepertinya tadinya alasannya adalah untuk membela diri dari penjahatan, namun jadinya adalah orang malah menggunakan senjata itu untuk melakukan kejahatan. Untuk slide berikutnya tentang bullying akan kita bahas di video selanjutnya.